Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa mengalir tidak terbatas pada setiap kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan saat ini saya rindu memberikan judul Iman yang Berbuah. Mari bersama kita membuka dalam kitab Yohanes pasal 4. Saya akan mulai membaca ayat 46. Kisah ini tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Sekian dulu yang saya baca. Di sini dikatakan bahwa ada seorang pegawai istana, seorang pria, seorang ayah yang datang menemui Yesus. Setelah ia mendengar, rupanya pegawai istana ini sudah tahu ya, siapa Yesus ya. Buktinya ketika ia mendengar ya, ketika anaknya sakit, maka dia rindu ya datang kepada Yesus untuk memohon anaknya bisa mendapatkan kesembuhan. Jadi saya percaya pria ini, seorang ayah ini tahu ya bahwa Yesus ini ternyata sudah sering melakukan mujizat. Maka ketika Yesus di Galilea, maka dia bergegas ya, tidak melewatkan waktu kesempatan ini, pergi menemui Yesus agar anaknya mendapatkan kesembuhan. Ayat 48 dikatakan, kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, ini cukup mengagetkan jawaban ini, karena seorang ayah ini dia memohon agar Yesus datang dan menyembuhkan anaknya. Tetapi jawaban Yesus justru, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Wah, ini kalau orang yang putus asa, ya pasti dia sudah mangkel atau jengkel duluan. Saya mau minta pertolongan, kok jawabannya kalau tidak melihat tanda dan mujizat, saya tidak percaya. Tetapi pria ini, ya, pegawai istana ini tidak putus asa. Apa yang dikatakan Yesus, ya, dia tetap pada ayat 49 mengatakan, dia berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ini yang menarik, yang menjadi poin yang pertama adalah bahwa pria ini, seorang ayah ini yang berjuang untuk anaknya, memohon belas kasihan pada Yesus, dia pergi menemui Yesus. Dia tidak putus asa, meskipun jawaban Yesus mungkin mengecewakan. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-48 tadi, ya, dia pria ini bertanya apa, memohon apa, dan jawaban Yesus apa, seolah-olah tidak nyambung ya. Tetapi pria ini, bapak ini terus yang memohon kepada Yesus, ya, percaya bahwa imannya dia tidak tergoyahkan ya. Karena tujuan dia adalah dia percaya pada Yesus. Dan itu terbukti pada ayat yang ke-50 ketika Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya. Jadi sudah tidak ada lagi ya, mengapa Tuhan kok tidak datang ya menjamah memegang anakku. Yesus berkata saja, orang tersebut percaya ya. Firman Allah mengatakan demikian pada ayat 50. Lalu pergi ya. Jadi di sini kita dapat simpulkan, Tuhan melihat sikap hati kita. Sikap hati kita ya. Bagaimana bahwa percaya itu, kalau sudah percaya, sudah yakin itu ya yakin, ya percaya ya. Mungkin jawaban Tuhan
kok seperti itu, seperti ini, seperti ayat yang ke-48. Tapi dia tetap percaya, kan memang dasarnya percaya. Dia tidak terpengaruh oleh situasi keadaan. Dan ayat 51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ayat 52, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Jadi ketika dia mendengarkan Yesus berkata, pergilah anakmu hidup, dan seketika dia mendengar, seketika itu dia percaya, maka anaknya di saat itu pula demamnya hilang. Nah, ini adalah pekerjaan hukum iman, di mana kita percaya meskipun kita belum melihat. Ya kan, bapak ini, pria ini, pegawai istana ini kan tidak tahu anaknya itu sembuh tidak, kan belum tahu. Ya, karena dia hanya mendengar dan dia pergi, ya. Karena dia belum bertemu dengan anaknya. Dalam perjalanan ketemu dengan hamba-hambanya, lalu hambanya menyampaikan bagaimana perkembangan anaknya. Nah, ini adalah hukum iman. Sekali lagi, mari kita percaya melalui kisah ini semakin kuat, semakin kokoh kita beriman pada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya dan firman-Nya. Karena apa? Iman itu berbuah. Ya. Jadi iman ini bukan iman yang kosong atau iman yang sekedar kita mengatakan firman, tetapi itu ada buah, dan buah itu pasti jelas, ya. Buah itu ada isi kesembuhan, buah itu ada pertolongan, ada penyertaan, ada kesaksian-kesaksian. Dan orang yang melihat, yang mendengar kesaksian-kesaksian dari apa yang kita percaya itu, pasti dia juga akan terberkati. Pasti orang-orang itu akan pasti kuat imannya, ya. Inilah iman yang berbuah. Dan saya percaya setiap pribadi, Bapak Ibu Saudara, kita semua dimanapun kita mendengar dengan ini, mari kita percaya, dan percaya itu teruslah percaya sampai Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan membukakan, menyingkapkan. Karena apa? Iman yang berbuah ini bukan hanya memberikan dampak sukacita, rasa syukur bagi kita, tapi juga bagi orang lain, bagi banyak orang, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, bahwa firman Tuhan itu hidup, bahwa firman Tuhan ini masih berlaku sampai saat ini. Dalam Roma 3 ayat 27 dikatakan, jika demikian apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan, melainkan berdasarkan asas iman. Dalam terjemahan lain, berdasarkan hukum iman. Kita bermegah karena kita adalah orang-orang yang menaruh pengharapan, percaya di dasar firman Tuhan. Nah, tidak semua orang mempercayai firman, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Tapi kita bersyukur bahwa mari firman yang kita baca, kita dengar, kita renungkan ini kita pegang, Bapak Saudara, percaya bahwa Tuhan pasti 100% akan menyatakan, akan membukakan, menyingkapkan, akan menolong, menuntun apapun yang kita perlukan, kita butuhkan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman saat ini. Kami diingatkan, kami terus tetap berdiri, berpegang pada janji firman-Mu melalui contoh-contoh karya-karya-Mu yang Kau nyatakan di saat dimana Tuhan ada dalam dunia ini. Dalam kisah tentang anak pegawai istana yang Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, Bapa tolong setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Berkati gembala senior kami, gembala sidang, bahkan wakil gembala. Ini doa syukur sembahyang kami, yang semua ini kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.